Terima kasih atas waktu. Perkenalkan, nama saya Dinar. Saya orang Jawa, cuman besarnya di Sumatera. Yang saya ingin tanyakan, dari kecil kita selalu terbiasa mendengarkan adik kata hati itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Perjalanannya waktu, kalau kita sering dengerin yang baik, pasti akan hati kecil ini kan selalu akan ada ya. Tapi perjalanan waktu juga kalau kita ngambil yang jelek, terus kan hati kecil biasanya suara-suara yang baik itu akan lama-lama kan menghilang. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana cara memanggil atau lebih bisa mendengarkan hati yang kecil? Kan sepengetahuan saya ketika hati kecil itu semakin hilang suaranya, kadang-kadang kita hanya mendengarkan satu hati aja ya, hanya yang biasanya yang itu tidak baik, dan hati kecil itu lama-lama kan tidak terdengar. Nah, itu bagaimana cara memanggil atau membiasakan sehingga kita bisa mendengar sebuah suara di dalam hati kita bahwa bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Baik. Terima kasih. Iya. Jadi kesalahan awal adalah strategi pendidikan yang kita implementasikan baik di sekolah-sekolah formal maupun sekolah non formal. Yang dimaksudkan non formal adalah pendidikan rumah tangga dan pendidikan yang terjadi di masyarakat. Memang dari sejak dulu, dan saya juga termasuk anak bangsa ini yang mengalami menjadi anak didik juga, lebih banyak fokus pada hal-hal yang sifatnya kognitif, tidak pernah menyentuh kepada psikomotorik, sehingga anak itu pandai menghitung, pandai menghafal, tetapi dalam kehidupan dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak punya kemampuan untuk memilih, tidak mampu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, dan juga tidak punya kemampuan untuk menentukan pilihannya mana yang baik. Karena nilai-nilai kognitif itulah yang masuk dalam pikiran kita. Kita didresur di sekolah itu untuk hafal, bukan untuk meningkatkan daya menalar. Ini teguran saya dengan kepada teman-teman sesama guru kita semacam itu. Di dalam kelas juga guru tidak lebih sebagai orator, dan siswa hanya diperkenankan sebagai pendengar. Tidak terjadi dialog. Iya, semuanya hanya monoton semacam itu. Itulah akibatnya anak-anak kita dapat selembar kertas sarjana, tapi daya menalarnya masih diragukan. Termasuk Anda. Bertanyakan. Jadi pada akhirnya ketika istilahnya tadi apa, hati kecil ya, ya hati kecil. Kalau saya istilahnya itu ya apa ya, ya begini. Jadi bagaimana supaya kita cerdas, bisa menentukan pilihan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Iya, jadi kita nggak usah melarang anak kita main HP, bermain internet dengan aturan-aturan, jangan melacak situs-situs yang tidak benar. Susah kita mengontrolnya. Iya, akan mencuri-curi waktu. Ketika kita tidur, dia buka internet, dia lihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Semacam itu kan terjadi. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita kemampuan daya menalar, dia sendiri yang menentukan mana yang bermanfaat untuk dirimu, mana yang berbahaya untuk dirimu. Itu kecerdasan semacam itu. Nanti kecerdasan juga ada intelligent question, ada emotional question, ada spiritual question. Nah, spiritual question ini kan S3 kan gitu. Kalau emotional question itu S2, kalau intellectual emotion itu adalah S1-nya. Jadi kalau orang sudah S3 ya sudah, kita nyaman, kita lepaskan aja anak itu, dia akan memilih sendiri. Nah, oleh karena itulah maka kapan kita akan menjadi cerdas adalah ketika kita sudah sering berdialog dengan diri kita sendiri.
Karena kecerdasan kita ada di dalam diri kita sendiri. Makanya dalam beberapa madrasah atau padepokan orang-orang sufi itu kan diajarin namanya berkholwat, beruzlah, atau dalam pewayangan bertapa, bersemedi. Nah itu tradisi semacam itu hampir punah di dunia ini. Karena sesungguhnya mengapa kita harus berkholwat? Karena ketika kita itu sendirian, kita baru berdialog dengan diri kita sendiri. Ketika kita dengan banyak teman, ya di tengah kerumunan, kita berdialog dengan orang lain. Nah, dialog yang dibangun dengan orang lain dapat dipastikan tidak ada kejujuran. Ya, yang ada adalah pembelaan, advokasi terhadap diri kita sendiri yang ingin memaksakan pembenaran-pembenaran. Kapan kita jujur? Ketika kita sendirian. Kata Tuhan, apabila engkau berdialog dengan dirimu sendiri, maka sesungguhnya engkau berdialog dengan aku. Ya, karena itu. Kemudian apakah itu hati kecil dan sebagainya? Cuman saya ada dua lembaga dalam diri kita. Lembaga konsultan kita itu dua. Ada hati dan ada akal. Nah, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan di dunia dan kita sulit untuk menentukannya, kita berkonsultasi dengan akal kita. Nah, ketika akal yang kita tanyakan sebagai konsultan, ketahuilah bahwa akal kita hanya memberikan advokasi pembenaran-pembenaran. Dan tidak mungkin akal kita mengakui kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan kita. Ya, jadi yang mampu memberikan penjelasan, memberikan bimbingan kepada kebenaran dengan secara jujur adalah hati kita. Karena hati kita tidak pernah berbohong. Maka dabal fuadu maro'a, hati kita tidak bohong. Jadi supaya kita itu cerdas, ya seperti dengan itu, hati kecil dari ya yang sering-sering kita berkonsultasi bukan dengan logika, tapi dengan hati kita dalam perenungan, dalam tafakur, ya. Makanya beberapa agama di dunia semua itu juga punya ajaran-ajaran pertapa semacam itu, semua ada. Berkholwat, menyendiri dalam kamar, ya, berdialog sendiri dan semacam itu. Sebab nanti pada akhirnya suatu ketika bukan hanya apa yang kita tanyakan mana yang baik, kadang-kadang di luar pertanyaan kita itu juga dengan kejernihan hati kita mendapatkan intuisi yang luar biasa. Bukan hanya baik dan buruk, tapi kita diberi arahan untuk melakukan hal-hal yang hebat. Apakah dalam bentuk sastra, apakah di bidang politik, apakah ekonomi, gagasan-gagasan besar itu berbentuk intuisi. Dan intuisi itu masuknya hanya di alam bawah sadar. Bukan di alam sadar, di bawah sadar, tapi juga tidak di bawah unconsciousness, bukan di alam yang tidak sadar, tapi otak bawah sadar. Masuknya di situ, karena kerja otak bawah sadar kita itu wilayah kerjanya lebih luas daripada otak sadar kita. Bahkan sampai dalam detik yang sama kita bisa melakukan banyak pekerjaan dalam detik yang sama. Karena kita bekerja di bawah sadar itu. Ketika kita menggunakan alam sadar kita, maka yang kita kerjakan ya satu hal saja. Yang lainnya kita lupakan, kita abaikan dulu. Tapi dalam alam bawah sadar itulah kita bisa mengerjakan banyak hal. Saya dulu ketika berceramah kemanapun, maupun ke Palembang, ke Jogja, ke Surabaya, saya nyetir mobil sendiri kok dulu. Baru 3-4 tahun yang terakhir ini ya saya memakai sopir. Saya lebih suka berkendara sendiri. Nah, ketika saya sedang mengendarai mobil, dalam saat yang sama mata saya selalu melihat spion kanan kiri, spion di atas melihat.
melihat ke depan orang yang nyabrang, ada mobil mengerem, ada mobil mau nyalip, kita dalam kaki kita juga siap gas, siap rem, siap kopling dan sebagainya, itu bekerja. Tetapi dalam hal saat yang sama saya juga menikmati rokok gudang garam yang saya hisap itu sambil menikmatinya. Dua. Yang ketiga, saya juga menyetel lagunya Celine Dion, The Power of Love, The Power of Love. Saya menikmati lagu-lagu Celine Dion. Di saat yang sama juga saya sambil berkendara juga sambil merancang materi apa yang akan saya sampaikan dalam ceramah hari ini. Bayangkan itu bisa, itu karena ada di bawah sadar itu. Jadi saya kira untuk supaya kita banyak cerdas, yang meningkatkan kecerdasan kita dari intelligent question kepada emotional question, akhirnya kepada spiritual question, yaitu yang seringlah kita berdialog dengan diri kita sendiri. Karena kita berdialog dengan diri sendiri, di situ saya menjamin ada kejujuran. Terima kasih.